Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Nah, apa sih tujuan dari uji homogenitas? Tujuan dari uji homogenitas yaitu untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variansi yang sama atau tidak. Dengan kata lain, homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin meneliti sebuah permasalahan, misalnya mengukur pemahaman siswa untuk suatu sub materi dalam pelajaran tertentu di sekolah yang dimaksudkan homogen, bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama, misalnya berasal dari tingkat kelas yang sama. Nah, pada perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Beberapa yang cukup populer dan sering digunakan antara lain uji Hartley, Cochran, Levin, dan Bartlett. Dalam PPT ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai uji Fisher. Nah, uji Fisher biasanya digunakan untuk menguji dua data. Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa kedua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Menurut Kusdi Wirawan, uji homogenitas menggunakan formula statistik uji F atau Fisher dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, dua kelompok data adalah variabel independen. Yang kedua, kita ingin mengetahui apakah nilai pada dua kelompok yang independen. Yang ketiga, formula statistik uji F. F sama dengan standar deviasi yang besar per standar deviasi yang kecil. Yang keempat, hipotesis statistik. H0 merupakan alfa kuadrat X sama dengan alfa kuadrat Y. H1-nya, alfa kuadrat X tidak sama dengan alfa kuadrat Y. Langkah kelima, jumlah responden untuk tiap-tiap kelompok tidak selalu sama, karena akan berpengaruh terhadap derajat kebebasan. Yang keenam, menentukan nilai F hitung dengan mengetahui terlebih dahulu variasi kedua kelompok penelitian tersebut. dbx sama dengan n-1, dby sama dengan n-1. Yang ketujuh, pengujian. Pengujian akan menghasilkan jika FH atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Di sini ada langkah-langkah menghitung uji homogenitas. Yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus S kuadrat Sx kuadrat sama dengan akar N kali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N buka kurung N-1 tutup kurung, yang dimana sigma X kuadrat merupakan jumlah dari X kuadrat dan SY kuadrat sama dengan akar N dikali sigma Y kuadrat min buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat per N buka kurung N-1 tutup kurung, yang dimana sigma Y kuadrat merupakan jumlah dari Y kuadrat, dan di sini sigma Y itu jumlah dari Y baru dikuadratkan. Yang kedua, mencari F hitung dengan varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Nah, di sini saya memiliki catatan di mana pembilang S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar atau lebih banyak, dan penyebut S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil atau lebih sedikit. Dan jika varians sama pada kedua kelompok, maka bebas tentukan pembilang dan penyebut. Langkah ketiga itu membandingkan F hitung dengan F tabel. Pada tabel distribusi F dengan untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah DK pembilang N-1. Untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah DK penyebut N-1. Dan akan menghasilkan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, berarti data homogen. Tetapi jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, berarti data tidak homogen. Nah, di sini saya memiliki contoh dari hubungan antara penguasaan kosakata dan kemampuan membaca, di mana di sini penguasaan kosakata itu X dan kemampuan membaca itu Y. Di sini merupakan X kuadrat dan ini Y kuadrat. Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus yang ada. Sx kuadrat sama dengan akar. Di sini kan N sigma X kuadrat min sigma X tutup kurung kuadrat per N buka kurung N min 1 kan. N-nya itu 10 dari jumlah kelas interval di X ada 10. Dan ini sigma X kuadrat, jumlah dari X kuadrat, jumlah dari X kuadrat. Dan ini sigma X. Sigma X itu jumlah dari X baru dikuadratkan per 10 N-nya yang tadi, dan 10 dikurang 1 sama dengan akar 430,23 sama dengan 20,74. SY kuadrat sama dengan akar 10 dari jumlah kelas interval di Y 47826 merupakan sigma Y kuadrat dari jumlah yang ini min 688 kuadrat merupakan dari Y sigma Y yang ini baru dikuadratkan per 10 buka kurung 10 min 1. 10-nya ini merupakan kelas interval sama dengan akar
54,62 sama dengan 7,93. Setelah mencari S, kemudian kita mencari F hitung, di mana rumusnya itu F sama dengan S besar per S kecil sama dengan 20,74 per 7,39. Dari hasil yang ini sama dengan 2,81. Dari penghitungan di atas diperoleh F hitung 2,81 dan dari grafik daftar distribusi F dengan DK pembilang sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. DK penyebut sama dengan 10 min 1 sama dengan 9 dan alfa sama dengan 0,05 dan F tabel sama dengan 3,18. Tampak bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel. Hal ini berarti data variabel X dan Y homogen. Sekarang kita akan bahas mengenai cara uji homogenitas dua varian sampel dengan menggunakan rumus Excel secara manual. Untuk video kali ini, membahas tentang skor hasil tes matematika kelas 4A dan 4B. Apakah dua sampel ini dari kelas 4A dan 4B punya varians yang sama atau berbeda? Kalau varian sama, cenderung dikatakan homogen. Kalau cenderung tidak sama, dikatakan tidak homogen. Nah, untuk tahu homogen atau tidaknya dua varian sampel ini, kita lakukan uji homogenitas. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita susun pasangan hipotesis ujinya, yaitu H0, yang menyatakan bahwa varian 1 atau sama dengan varians data kelas 4A, atau dalam bahasa lain artinya tidak ada perbedaan varians antara kelas 4A dan 4B. Kemudian hipotesis perbandingannya atau H1-nya. Varian 1 tidak sama dengan varians 2, artinya ada perbedaan varians antara kelas 4A dan 4B. Setelah pasangan hipotesis kita susun, langkah selanjutnya kita menentukan taraf nyata atau taraf signifikan. Sering dalam uji hipotesis, kita harus menentukan itu, yaitu taraf nyata atau signifikan ini, atau tingkat kepercayaan. Seringkali mengulang 1% atau 5%, di sini pilih saja 5% atau 0,05. Kemudian langkah ketiga menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0. Tolak H0 jika F itu lebih besar dari F tabel, artinya data tidak homogen. Terima H0 jika F itu kurang dari F tabel, artinya data homogen. Kemudian langkah keempat, kita cari nilai F hitung dan F tabel. Kemudian kita bandingkan. Kita bandingkan ini F hitung dan F tabel untuk mengambil kesimpulan menolak atau menerima H0-nya. Kita cari dulu varians masing-masing. Yang pertama varian 1 yaitu kelas 4A. Klik sel I23, inputkan rumus sama dengan var titik S, kurung buka, blok data 4A dari C4.2C23, kurung tutup, enter. Variansnya 70. Sekarang kita cari varians data kelas 4B, yaitu varians 2. Di sel K23, inputkan rumus var titik S, blok data 4B dari D4.2D23, kurung tutup enter. Variansnya 92,7473. Kemudian kita cari F hitung. Nah, mencari F hitung ini itu dicari dengan membagi varian 1 dengan varians 2. Klik sel I20, inputkan rumus sama dengan klik I23 per K23, enter. Nah, diperoleh F hitungnya 0,7547. Selanjutnya kita cari F tabel. F tabel ini nilai tabel F derajat DK. Ada derajat kebebasan dari pembilang masuk ke kelompok data 1, masuknya kelompok data 1 data 4A, kemudian DK penyebut data 4B. Tadi kita membagi F hitung varian 1 dengan varians 2. Jadi varian 1 ini variansnya pembilang, ini variansnya penyebut. Karena data 4A ini sebanyak 20 pengamatan, maka derajat kebebasan DK itu banyak pengamatan dikurangi 1 sehingga 20 dikurangi 1, maka DK pembilangnya 19. Selanjutnya untuk DK penyebut data 4P juga sebanyak 20 pengamatan, sehingga 20 dikurangi 1, 19. Di tabel F itu sebenarnya sudah banyak terisi ya, antara data DK pembilang dan DK penyebut, tapi kita coba cari manual dengan rumus Excel ini. Klik L34, rumusnya sama dengan F titik inverse titik RT, kurung buka, I11 titik 2 L28 titik 2 H34, kurung tutup, enter. Dan diperoleh hasilnya 2,16825. Atau langsung saja cari di sini, ulangi saja rumus yang sama. Hasilnya sama ya, diperoleh 2,16825. F hitungnya 0,7547, F tabelnya 2,1682. Maka F hitung ini lebih kecil dari F tabel. Kesimpulannya yang ini, yaitu terima 0 karena F hitung lebih kecil dari F tabel, artinya data homogen, maka yang diterima adalah H0, jadi varian 1 sama dengan varians 2, artinya varians kedua sampel ini homogen. Selanjutnya itu pengertian uji Fisher. Fisher test merupakan uji eksak yang diturunkan oleh seorang bernama Fisher. Karenanya disebut uji eksak Fisher. Uji ini dilakukan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen. Perbedaan uji Fisher dengan uji chi-square adalah pada sifat kedua uji tersebut dan ukuran sampel yang diperlakukan. Uji Fisher bersifat eksak, sedangkan uji chi-square bersifat pendekatan. Uji chi-square dilakukan pada data dengan sampel besar, sedangkan uji
Fisher dilakukan pada data sampel kecil. Data yang dapat diuji dengan Fisher test ini berbentuk nominal dengan ukuran sampel N atau jumlah sekitar 40 atau kurang dan ada sel-sel berisikan frekuensi yang diharapkan kurang dari 5. Perhitungan Fisher test sama sekali tidak melibatkan chi-square, akan tetapi langsung menggunakan peluang. Selanjutnya, fungsi dan spesifikasi uji Fisher. Yang pertama, uji Fisher itu untuk menguji apakah ada perbedaan dua perlakuan yang mungkin dari dua populasi. Yang kedua, spesifikasi uji Fisher itu dibagi skala ukur nominal atau ordinal data yang disusun dalam tabel kontingensi 2x2. Yang ketiga, ukuran sampelnya itu jumlahnya kurang dari 20. Dan yang terakhir, nilai harapannya E itu kurang dari 5. Lalu langkah uji Fisher. Langkah pengujiannya itu HO dibagi P1 sama dengan P2, H1 dibagi satu arah atau dua arah, A-nya itu 5%. Susunan data dalam tabel kontingensinya itu 2 dikali 2. Lalu uji eksak Fisher, uji satu arah, HO dibagi P1 sama dengan P2, H1 dibagi P1 kurang dari P2, atau sebaliknya, uji dua arahnya itu HO dibagi P1 sama dengan P2, H1 dibagi P1 sama dengan P2. Tabel kontingensi uji Fisher. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu A dan kelompok 2 C. Jadi A tambah C, terus B tambah D, dan jumlahnya itu N. Contoh soalnya, sebuah penelitian dilakukan untuk membuktikan opini yang menyatakan bahwa eksekutif muda lebih menyukai pekerjaan yang berisiko dibandingkan dengan eksekutif tua. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 7 eksekutif muda, 5 orang menyukai pekerjaan berisiko dan 2 orang tidak menyukai. Sedangkan dari pengamatan 6 eksekutif muda, 3 orang menyukai pekerjaan berisiko dan 3-nya itu tidak, dengan taraf nyata 5%. Ujilah kebenaran pendapat tersebut. Nah, cari formulasi hipotesisnya. Nah, tadi kan HO itu perbedaan eksekutif muda dan 2 yang menyukai pekerjaan berisiko. Nah, sama tuh perbedaannya juga. Terus B-nya itu taraf nyata atau A. A-nya itu kan 5% sama dengan 0,05. Kriteria pengujiannya itu HO diterima apabila kurang dari 0,05 dan HO ditolak apabila lebih dari 0,05. Uji statistiknya itu tadi kan ada kelompok eksekutif muda dan tua. Nah, kita hitung yang berisiko tadi berapa, tidak berisiko berapa. Nah, jumlahnya itu 13 semua. Kesimpulannya, karena P sama dengan 0,326 kurang dari A 0,05, maka HO jadi perbedaan eksekutif muda dan tua itu sama-sama menyukai pekerjaan berisiko. Jadi di sini tuh ada sebuah tabel di mana ada pria dan wanita. Pria dan wanita ini dijadiin gender, positif dan negatif ini dijadiin sikap, dan angka 4115 ini dijadiin frekuensi. Pria yang bersikap positif itu ada 4, wanita yang bersikap positif itu ada 1. Pria yang bersikap negatif itu ada 1, dan wanita yang bersikap negatif itu ada 5. Jadi total yang memiliki sikap positif itu ada 5, dan yang bersikap negatif itu ada 6. Total pria itu 5, dan wanita itu 6. Nah, kita akan membahas ke tabel SPS selanjutnya. Mari disimak ya teman-teman. Nah, di sini adalah tabel SPS-nya, bisa kalian lihat. Tadi ada gender, sikap, dan frekuensi. Untuk labelnya kita jadiin sama aja, yaitu gender, sikap, dan frekuensi. Untuk value itu kita kodein menjadi 1. 1 itu pria dan 2 itu wanita. Sama seperti sikap, dikodein 1 sebagai positif dan 2 sebagai negatif. Lalu untuk measure-nya kita jadiin skala aja semuanya. 3 ini dijadiin skala. Dan untuk frekuensi itu dinonin aja. Lalu kita ke data view-nya. Nah, untuk ke data view-nya ini tadi kan gender itu ada pria dan wanita, di mana pria berkode 1 dan wanita berkode 2. Untuk pria yang bersikap positif itu ada 1, yang frekuensinya menjadi 4. Pria yang bersikap negatif itu 2, dan frekuensinya 1. Nah, begitu cara masukinnya. Lalu wanita yang bersikap positif itu ada 1, yang dimana frekuensinya menjadi 1. Lalu sikap wanita yang negatif yang dimana frekuensinya menjadi 5. Seperti itu. Ini cara kita untuk menginput datanya. Frekuensi ini kita jadikan dulu sebagai bobotnya. Jadi di data, lalu kita ke weigh cases, lalu jangan lupa untuk weigh cases by-nya diklik. Lalu kita masukkan data frekuensi yang ada di gender, sikap. Ini sudah saya masukkan ya ke frekuensi variabelnya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita akan ada tulisan weigh by frekuensi.
Nah, untuk ini kita minimize dulu, jangan di-excite ya. Kemudian setelah kita menemukan frekuensi yang dimasukkan variabelnya itu, kita kemudian membuka analyze-nya. Nah, kita buka descriptive statistiknya, lalu kita memakai cross tab. Kenapa kita memakai cross tab? Karena yang cross tab tadi itu memakai tabel 2x2. Kita pencet, oke. Di sini ada rows-nya sikap dan kolumnya tadi gender. Setelah kita masukkan rows dan columns-nya ini, kita cek dulu statistiknya. Kemudian kita cek list chi-square-nya dan P and Cramer's V-nya. Lalu continue. Kemudian di sel-nya, karena tadi kita kalau misalnya ke manual itu kita punya namanya tabel bantu, yaitu tabel ekstrem. Jadi yang kita punya ini observe-nya atau frekuensinya, atau frekuensi yang dilihat dari pengamatan. Jadi observe-nya kita centang. Kita centang nih yang observe paling atas. Dan jangan lupa expected-nya kita centang juga. Karena kalau perhitungan manual, kita punya yang namanya tabel ekstrim tadi. Jadi itulah ekspektasinya. Lalu continue. Dan oke. Tada. Nah, tabel yang paling penting adalah chi-square testnya ini. Tapi kita memakai yang Fisher exact test. Nah, di sini kita lihat memiliki nilai 0,067. Nah, kita punya one sided ya. Karena kita sudah melihat dari observasinya, kemungkinan besar kita yakin bahwa laki-laki itu sikapnya lebih tinggi dari perempuan. Jadi, untuk menyimpulkannya, kalau misalnya kita ambil alfa 0,05, jadi untuk menyimpulkannya, misalkan nilai signifikannya ini lebih dari nilai alfa, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0-nya. Kalau misalnya nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak H0-nya. Nah, karena di sini kita memiliki 0,067, karena 0,067 itu lebih kan dari 0,05, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, sebenarnya secara statistik tidak dapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sikapnya mengurus pasien. Jadi, dalam kasus kita tidak ada perbedaan sebenarnya laki-laki dan perempuan. Sikapnya itu adalah kalau kita mengambil alfa 0,05. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Thanks for watching guys. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat ya.